Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi mereka yang baru pertama kali melewati channel ini, saya mengucapkan selamat datang. Welcome to my channel. Selamat bergabung di channel ini guys. Dan bagi mereka yang tak henti-henti untuk support Lebas Studio, Lebas Studio mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang terus-menerus menyokong Lebas Studio guys. Dan pada kali ini Lebas Studio akan react satu video guys daripada channel teknologi popular guys. Dan video ini telah pun diposting di YouTube pada 19 Mei 2021 berdurasi 6 menit 15 saat guys. Dan video ini bertajuk negara asing jangan ikut campur guys. 5 batalion pasukan elit TNI dikerah jaga tanah Papua guys. Wow, ini melibatkan ketenteraan guys. Dan negara asing jangan ikut campur guys. Oke, apa kata kalau kita simak video ini untuk melihat negara asing jangan ikut campur guys. Jom, tanpa membuang masa guys, ayo kita simak videonya guys. 3, 2, 1, go. Hello Teknolovers. Belum selesai soal aksi teror KKB dari TPNPB OPM di Papua. TNI harus bekerja keras menghadapi tantangan perang oleh relawan batalion asal Provinsi Sepik Papua Nugini atau PNG. Mereka akan masuk ke wilayah Papua melalui celah-celah perbatasan dan jalur-jalur tikus untuk bergabung dengan KKB Papua di Papua Barat melawan tentara Indonesia demi mendukung KKB untuk merebut kemerdekaan. Hal ini menjadi kali pertama pasukan PNG ikut campur urusan dalam negeri Indonesia di Papua Barat. Untuk itu ada 5 batalion pasukan TNI disiapkan menghadang batalion Sepik PNG yang ingin perang dengan Indonesia. Nah, berikut ulasan selengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, pastikan dulu ya kamu telah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan updatean terbaru dari teknologi populer. Yonif 131 Braja Sakti. Melansir Wikipedia, batalion ini adalah salah satu batalion infanteri di bawah Komando Korem 032 Wirabraja. Markasnya ada di Kelurahan Ranatiakar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Markas tersebut dijadikan markas Kompi A, B, dan Kompi Bantuan. Sedangkan Kompi C berkedudukan di Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota. Pasukan ini bertugas menjaga perbatasan daerah Kabupaten Kerom, Papua, dan distrik Muaratami, Jayapura dengan PNG. Soal kekuatan, batalion ini sudah teruji dengan berbagai penugasan, seperti saat meredakan pemberontakan PRRI di wilayah Sumatera bagian barat, menumpas GPK Aceh, dan Operasi Seroja di Timur Timur. Pembentukan batalion ini memang didasari oleh adanya pemberontakan PRRI di wilayah Sumatera Barat akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat pada tahun 1955-an. Nah, untuk menjaga wilayah tersebut dibentuklah batalion untuk menjaga keamanan dan mempertahankan daerah dari serangan pemberontak. Pasukan baret hijau ini guys. Yonif Mekanis 512 Kuratara Yuda Marabunta. Pasukan ini dikenal dengan julukan pasukan semut hitam. Pasukan ini merupakan salah satu satuan tempur infanteri mekanis dalam TNI Angkatan Darat, di mana tugasnya itu melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Salah satunya adalah membantu tugas-tugas kemanusiaan yang berada di wilayah Korem 083 Baladika Jaya. Markas satuan ini di Jalan Ronggolawe, Malang, Jawa Timur, bertugas di distrik Manem, Kabupaten Kerom, Papua. Oke. Yonif 403 Wirasada Pratista. Satuan ini merupakan batalion infanteri teritorial yang berada di bawah struktur Komando Korem 072 Pamungkas, Kodam 4 di Ponegoro. Markasnya berkedudukan di pinggir Jalan Kaliurang kilometer 6,5, Kentungan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, pasukan ini
akan bertugas di distrik Arso, Kabupaten Kerom, Papua untuk menjaga perbatasan dengan PNG. Batalion ini dibentuk pada 1 Agustus 1965. Masyarakat sekitar menyebut batalion ini dengan istilah Patendolu atau singkatan dari Papandol Telu yang berarti 403. Oh iya, Papandan Telu 403. Oke. Paham. Yonif Rider 412. Yonif Rider 412 adalah salah satu batalion infanteri di jajaran Brigade Infanteri Mekanis 6 Trisakti Baladaya, Divisi Infanteri 2 Kostrat. Satuan ini bermarkas di Purworejo, Jawa Tengah. Pasukannya dilengkapi dengan lapis baja M113 dalam menjalankan misi Satgas Pantas Mobile di wilayah Papua. Pasukan berlambang kalajengking hitam ini pernah menggelar simulasi pembebasan sandera di Pendopo Kabupaten Purworejo Desember 2020 lalu. Skenario tersebut merupakan bagian puncak dari latihan pemantapan Rider Yonif Mekanis Rider 412 Kostrat. Latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit, khususnya dalam taktik dan teknik yang bersifat khusus. Yonif 315 Garuda. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan satuan ini. Yup, Yonif 315 Garuda adalah pasukan pemukul Korem 061 Surya Kencana di bawah Komando Kodam 3 Siliwangi. Yonif Garuda yang dikenal dengan julukan pasukan setan ini memiliki sejumlah kemampuan mumpuni dan pernah kita bahas khusus pada video kita sebelumnya. Pasukan setan menjadi andalan TNI dalam menumpas KKB di Papua. Mereka telah dibekali latihan keras dan siap turun dalam pertempuran berat. Pasukan ini punya kemampuan spesial sebab dapat mengendus atau mencium musuh dengan baik. Tak hanya hebat bertempur, para prajurit juga dibekali dengan latihan menembak runduk atau sniper sehingga mereka bisa bertahan dalam pertempuran di hutan. Nah, tak heran jika pasukan ini berhasil dalam pembersihan sisa-sisa G30 SPKI hingga penumpasan GAM di Aceh serta operasi Seroja di Timur Timur. Oke. Memang mantap, guys. Wah, konflik di Papua ini gak ada habisnya ya, Teknolovers. Semoga 5 batalion TNI yang bertugas di sana bisa benar-benar mengakhiri peperangan ini. Dan semoga tidak ada korban jiwa ya dalam pertempuran itu. Gimana nih pendapat kamu? Komen di bawah yuk. Oke deh, sekian informasi kita kali ini. Jangan lupa klik like dan share video ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Informasi yang sangat bagus, guys. Demikianlah video daripada channel Teknologi Popular. Kalau kita melihat secara keseluruhan dalam video ini, saya dapat melihat dan dapat melihat dengan lebih jelas lagi 5 batalion yang dihantar ke Papua ini untuk menjaga keamanan merupakan pasukan yang sangat elit, guys. Mempunyai kemahiran yang sangat luar biasa, mempunyai spesifikasi tugas yang tersendiri, guys. Di samping itu, kelima-lima batalion yang dihantar ini merupakan pasukan yang tidak terkalah, guys. Oke, guys, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia memang tidak dapat dinafikan lagi mempunyai pasukan tentara yang sangat berkualiti tinggi, guys. Oke, sekian dari Lebah Studio. Jangan lupa sokong dengan cara tombol lonceng dan juga subscribe, guys. Kita berjumpa lagi, guys, di video yang datang. Assalamualaikum, bye bye.